point has been updated. Please check it on the map. Take off. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat, keluarga semuanya, mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Hari ini saya berada di proyek tol Simpang Tidak Sebidang Marta Dinata yang masuk dalam proyek tol Serpong Cinere yang dikerjakan oleh PT PP ya. Di sini ada banyak spanduk pemberitahuan juga bahwa di sini adalah proyek pembangunan STS Marta Dinata dengan logo PP ya. Dan inilah view kita pada pagi hari ini di hari Jumat pagi di tanggal 23 Juni 2023. Terlihat jelas bagaimana aktivitas atau lampu merah ini juga bisa dikatakan lumayan untuk menghambat jalur dari lalu lintas di sini setelah keluar dari gerbang tol Pamulang ataupun yang menuju masuk di gerbang tol Pamulang. Maka direncanakan atau dibuatkanlah proyek Simpang Tidak Sebidang Marta Dinata. Dan tidak hanya itu aja, kita juga nanti menantikan bagaimana setelah STS Marta Dinata ini jadi, juga kita menantikan The whole point has been updated. Please check it on the map. Oke. Sorry ya. Nah, kalau misalkan nanti sudah selesai STS Marta Dinatanya, maka kita juga akan menantikan bagaimana akses pelebaran di Jalan Raya RE Marta Dinata yang masuk dalam jalan nasionalnya. Jadi yang informasi yang sudah pernah saya konfirmasikan, ternyata nanti untuk kegiatan dari pelebaran di Marta Dinata ini dilakukan, atau pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemda setempat, dan nantinya konstruksinya barulah dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Dan inilah view kita di gerbang tol Pamulang. Waduh, ada apa ini? Sampai berputar di situ ya. Oke. Mungkin ada trouble ya. Oke, ini adalah gerbang tol Pamulang. Sekali lagi sobat keluarga semua, menuju ke arah sisi kiri yang saat ini ada pembatas ya, seperti yang bisa kita saksikan. Nah, ini pembatas ini adalah menuju ke arah proyek tol Cinere Jagorawi seksi 3 atau proyek tol Cijago ya, yang nantinya akan menghubungkan jaringan tol Jakarta Outer Ring Road 2 mulai dari jalan tol Cengkareng Kunciran, tol Kunciran Serpong, tol Serpong Cinere ini, dan juga tol Cinere Jagorawi, dan terakhir adalah tol Cimanggis Cibitung sampai ke Nagrak. Untuk Nagrak sampai ke Cibitung Cilincing itu kita masih harus menantikan lagi progres pembangunan di sana, karena pastinya harusnya Cijago duluan ya, karena berdasarkan informasi untuk beberapa pekerjaan di Cimanggis Cibitung masih jauh lebih banyak dibandingkan pekerjaan yang ada di tol Cinere Jagorawi. Nah, kalau Cinere Jagorawinya sudah selesai, maka inilah jalan tol Serpong Cinere seksi 2 yang sudah lama selesai, maka akan segera mendapatkan dampak positif, yaitu segera dibuka juga untuk menuju ke arah sana ya. Jadi nanti warga Bogor, warga Bekasi, warga Depok menuju ke Bandara Soekarno-Hatta juga nggak perlu lagi menggunakan JOR 1 ya. Tapi lagi-lagi itu semua adalah pilihan ya, lagi-lagi adalah pilihan. Tidak menjadi kewajiban bahwa misalkan harus wajib sini gitu. Kalau memang mahal ya tidak perlu dipaksakan, maka bisa menggunakan jalur tol JOR 1-nya gitu ya. Jadi tol JOR 1. Dan menurut informasinya, kebijakan tarif yang ditandatangani oleh Pak Menteri langsung itu juga sudah melalui rangkaian kajian. Jadi kebijakan pemerintah pusat mengenai tarif tolnya, misalkan nanti JOR 2 berapa gitu ya. Nah, itu adalah semua sudah melalui proses pengkajian atau proses kajian yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, yaitu dari sebelum ditandatangani oleh Pak Menteri gitu ya. Pak Menteri sebelum masuk di meja Pak Menteri itu semua udah dikaji dulu gitu, dan semua sudah diparaf-paraf dulu mungkin oleh pihak-pihak yang memang mengerjakan terkait hal tersebut. Kalau sudah diperiksa semua sudah oke, maka barulah Pak Menteri tanda tangan. Ya, kurang lebih demikian lah ya. Jadi seperti itulah, tidak ada kewajiban, dan itu menjadi suatu alternatif baru bagi masyarakat yang ingin melepas kepenatan atau kemacetan yang ada di tol JOR 1 ya. Sekarang kita lanjut, kita akan melihat bagaimana progres dari Simpang Tidak Sebidang Marta Dinata, karena sudah
seperti biasa kita kesini dulu untuk melihat bagaimana situasi dari gerbang tol Pamulang, dan inilah gerbang tol Pamulang yang nantinya akan juga mungkin entah nih dampaknya seperti apa setelah dibuka dengan tol Cijago. Apakah menjadi lumayan volumenya atau akan beralih ya? Karena mungkin biasanya yang keluar di sini untuk menuju ke arah Depok begitu ya, maka jadinya keluarnya nggak di sini, keluarnya misalkan di Kukusan, atau mungkin keluarnya di Sawangan, atau keluarnya di Brigif gitu ya. Nah, nanti kita akan coba pantau terus ya, kira-kira dampak dari tersambungnya Cijago dengan Serpong Cinere ini seperti apa. Dan ini adalah seperti saya katakan lagi, ini juga udah mulai beberapa tahapan-tahapan yang mulai kelihatan ya, bagaimana progresnya begitu. Di bawah sisi kiri ini kan dulunya kita saksikan ada pengerjaan saluran air ya. Kalau masih ingat di beberapa video sebelumnya itu adalah pengerjaan saluran air. Dan inilah proyek di Simpang Tidak Sebidang Mata Dinatanya sudah jauh lebih rapih lagi, ini kita saksikan. Dan di bagian ini tentunya di bagian wing wall ya, wing wall ini nantinya akan dilakukan pemadatan tanah ya, material tanah dan juga material granular, karena nantinya di bagian ini akan ada manuver atau akan ada sedikit elevasi untuk menanjak ataupun menurun, sehingga kita nantinya bisa menggunakan jalur dari STS Marta Dinata ini. Nah, ini seperti yang kita saksikan ya, ini progres terkininya. Jadi masih ada pemasangan dari galvalum, dan kalau kita saksikan di hari Jumat pagi ini bisa terlihat dengan jelas ya. Di sini untuk pemadatan tanahnya masih belum. Dan informasi terakhir kemarin itu saya belum update lagi nih, udah berarti 2 pekan yang lalu ya. Kira-kira 2 pekan yang lalu saya tanya, informasinya ada 9 bidang yang belum selesai pembebasan di jalur Simpang Tidak Sebidang Mata Dinata ini. Nah, saya nggak tahu apakah di pekan ini kira-kira ada update terkait dengan pembebasan untuk proyek di Simpang Tidak Sebidang Mata Dinata. Kalau melihat dari beberapa pekerjaannya sih mungkin sepertinya masih ada berupa bidang-bidang yang belum bisa di-clearing, artinya masih ada bidang lahan yang belum selesai dilakukan pembebasan ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini adalah bagian dari tiang-tiang ini ya, yang akan menjadi, kalau bahasa sederhananya sih, kalau pernah saya komunikasi ya, kaki 1000 lah gitu ya. Ada tiang-tiang ini yang menjadi kaki 1000 sebelum nanti bertemu dengan abutmen yang kedua itu ya. Nah, karena ini yang di sini adalah pilar nih, yang menyangga girder adalah disebut dengan pilar. Oke, dan ini adalah progres terkininya ya untuk tiang-tiangnya. Pilar-pilar kecilnya ini yang bisa dikatakan menjadi kaki 1000. Nah, seperti yang bisa disaksikan. Oke. Ada pendek sekali nih. Ada pesawat, tumben tidak terbaca dari remote saya ya. Padahal itu pendek sekali tuh. Dan untungnya memang saya ini rendah sekali ya, seperti yang terlihat ini hanya 24 meter ketinggiannya. Oke. Dan memang ini tidak jauh, tapi di sini masih wilayah yang boleh terbang. Boleh terbang dengan hati-hati ya, karena banyak juga kemarin yang nanya, pernah saya posting ya. Jadi wilayah yang boleh terbang tapi dengan hati-hati. Jadi ada batas-batas yang harus sangat hati-hati, karena di sini emang dekat dengan Bandara Pondok Cabe. Ada batasnya, kalau di remote itu ada batasnya. Jadi ada batasan yang tidak boleh sekali masuk drone, ada yang boleh namun dengan hati-hati. Oke ya, kita lanjut. Ini saya terbangnya juga 25 meter ketinggian dari posisi saya menerbangkan. Oke. Biasanya muncul di remote dulu sebelum ada suara helikopter atau pesawat terbang gitu. Makanya tadi rada kaget juga tiba-tiba dengar suara pesawat terbang duluan. Sedangkan pemberitahuan di remote-nya nggak ada. Kalau helikopter malah kemarin ya di proyek tol Cijago 3 itu langsung terdeteksi dan kita langsung bisa berhenti dan melihat dulu di mana kira-kira pesawatnya atau helikopternya gitu ya. Oke, inilah kondisi terkininya ya
di proyek Simpang Tidak Sebidang Marta Dinata, dan ini masih ada pengerjaan kalau kita saksikan ya. Oke, ini kalau kita lihat ya, tuh masih ada kontraktor pelaksana yang terus mengerjakan di bagian pilar-pilar kecil ini, atau sebutan kaki 1000 ini. Oke. Dan ini adalah arah sebaliknya. Seperti saya katakan bahwa ini adalah bagian dari Simpang Tidak Sebidang Marta Dinata. Nah, ini terlihat ya bagaimana progresnya pemasangan galvalum. Beberapa titik sudah selesai dan beberapa titik lainnya masih dalam proses pengerjaan atau pemasangan. Nanti kalau sudah semua barulah dilakukan proses pengecoran, dan bagian abutmen di depan sana yang ada wing wallnya itu akan dipadati oleh tanah, sedangkan kalau ini masih belum ya. Nah, ini seperti saya katakan karena ini adalah bagian dari pilar. Tuh, nanti ada pilar-pilar kecil lainnya. Nah, selain itu akses Simpang Tidak Sebidang Marta Dinata ini nantinya bisa digunakan untuk dari jalur Jakarta ya, Jakarta menuju ke Gaplek. Dari Jakarta menuju ke Gerbang Tol Pamulang, maksud saya, mohon maaf. Dari Jakarta, dari Ciputat yang ingin menuju ke arah Gerbang Tol Pamulang, ataupun sebaliknya dari Gerbang Tol Pamulang menuju ke arah Gaplek. Nah, jadi kalau nanti dari arah Jakarta sini yang sedang kita pantau nantinya menggunakan jalur STS Marta Dinata, nanti masuk ke sini ya. Tuh, masuk di jalur ini, walaupun di sini ada beberapa posisi yang belum di clearing, yang mungkin artinya belum selesai pembebasan lahannya. Nanti masuk di sini. Karena di sini nanti ada melingkar begitu ya, berbentuk melingkar. Nah, masuk melingkar gitu ya. Nanti masuk ke bagian dari STS Marta Dinata. Nah, nanti masuk ke sini nih. Desainnya udah pernah saya buatkan ya. Oh, ini hanya sekedar ilustrasinya aja. Nah, ini ilustrasi view-nya maksud saya. Tidak saya gambar lagi. Nah, ini nanti terus ke sana masuk ke Gerbang Tol Pamulang, atau dari Gerbang Tol Pamulang juga nanti mutar ya ke tempat tadi, berputar kayak keong begitu. Nanti untuk ke arah Gaplek, jadi tidak perlu lagi menggunakan lampu merah. Nah, nanti jadinya langsung aja gitu. Nah, nanti kita bisa langsung ke arah Gaplek ya. Nah, ini untuk menghilangkan antrian kendaraan yang diakibatkan oleh lampu merah. Nah, meskipun sebenarnya di sini antrian kendaraan lainnya juga diakibatkan karena adanya bottleneck atau penyempitan ya. Penyempitan yang ada di lokasi jalur ini, dimana jalur dari Gaplek untuk masuk ke posisi jalan Marta Dinata ini yang hanya satu, masing-masing terdiri dari satu lajur ya, sehingga ada penyempitan, ada bottleneck. Nah, inilah yang kita nantikan juga selain dari proyek Simpang Tidak Sebidang Marta Dinata, maka kita menantikan pembebasan yang dilakukan oleh Pemda setempat atau Pemda Tangsel sebelum nanti dilakukan pengerjaan berikutnya untuk pelebaran jalan hingga ke simpang atau ini apa namanya, overpass, duplikasi overpass Marta Dinata, dan juga jadi overpass Gaplek. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Dan seperti yang terlihat ya, bahwa kemacetan itu di depan sana. Nah, antrian kendaraan di sana itu adalah akibat dari adanya penyempitan jalan. Nah, kalau di sini kalau udah masuk jadi satu sih ya bisa jalan terus ya. Paling di lampu merah ini yang berhenti. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada saran, masukan, pertanyaan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih atas segala support dan dukungannya. Jika memang bermanfaat, bisa tekan tombol subscribe untuk mendapatkan informasi lebih lanjut seputar pembangunan di Tol Serpong Cinere ataupun Tol Jor 2 lainnya. Dan jika menyukai video ini, bisa juga menekan tombol like dan juga share kepada kerabat, sanak saudara untuk mengetahui bagaimana nantinya kalau Gerbang Tol Pamulang nantinya tidak akan ada lagi lampu merah jika Simpang Tidak Sebidang Marta Dinata selesai. Terima kasih untuk yang support dengan mengirimkan super chat, super thanks dengan super stikernya. Kita ketemu lagi di video drone Tol Serpong Cinere terbaru ataupun progres Tol Jor 2 terbaru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.